Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian ekologi Sumatera Torrent Crops dengan anggota kelompok Nabila Pratiwi C2417, Asri Melani C24139, Karin Octavia Lestari C24141, Ahmad Faisal C24163, dan Yasha Hanifah C24176. Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2020. Latar belakang. Kehilangan habitat dan fragmentasi adalah salah satu ancaman paling penting terhadap keanekaragaman katak di kawasan hutan hujan tropis, termasuk hutan hujan yang ada di Sumatera. Berkurangnya habitat mikro di dalam hutan alam atau lahan basah, serta perubahan aliran mata air alami, diikuti oleh pengembangan daerah pertanian yang memiliki dampak negatif. Adapun dua lokasi yang dipilih untuk melakukan penilaian ekologis terhadap katak toren yang ada di Sumatera adalah hutan hujan Gunung Tujuh yang ada di Provinsi Jambi serta hutan hujan Limau Manis di Provinsi Sumatera Barat. Namun, habitat katak di lokasi survei Gunung Tujuh berubah sangat drastis karena meningkatnya area pertanian di daerah ini. Berdasarkan pengamatan, habitat hutan hujan di daerah Gunung Tujuh berkemungkinan besar tidak aman bagi kehidupan komunitas katak dalam 10 tahun ke depan karena lahan pertanian pada tahun 2011 tampak lebih luas dibandingkan dengan lahan pertanian yang ada pada tahun 2005. Modifikasi metode transek digunakan untuk menentukan mikrohabitat spesies katak yang disukai di sepanjang aliran di hutan hujan Limau Manis. Metode transek dilakukan sebagai berikut. Metode yang digunakan ialah transek yang dimodifikasi berdasarkan Jaeger tahun 1990. Caranya itu sebuah tali sepanjang 300 meter diberi nomor 31 untuk menunjukkan jarak 10 meter dari panjang masing-masing dari sub transek. Lalu awal dari angka dalam 10 meter pertama adalah 1. Tali diletakkan di satu sisi aliran dengan mengikuti bentuk aliran. Selanjutnya, tali diletakkan di sore hari sehingga keberadaan amfibi di habitat mikro mereka di sepanjang sungai kembali ke kondisi normal pada saat sensus di malam hari. Sensus dilakukan dengan berjalan perlahan di sepanjang tepi aliran, kiri dan kanan. Selanjutnya, aliran tengah dan 10 meter dari hutan di luar aliran kiri dan kanan. Sensus yang dilakukan antara jam 20 sampai 24 tengah malam. Lampu kepala dengan cahaya yang kuat digunakan untuk menyinari mata katak. Cahaya yang kuat membuat katak menjadi sementara buta dan tidak mau melompat, sehingga katak itu mudah dikenali. Semua katak yang ditemukan pada posisi pertama seperti jarak dari tepi aliran, ketinggian dari air atau tanah dicatat. Mikrohabitat tempat katak juga dicatat, termasuk di atas batu, di atas kayu, di atas pohon, di air, di atas rasah daun atau di atas daun. Data lingkungan dari suhu udara dan suhu air dicatat pada masing-masing subtransek yang ada di kisaran 10 meter. Untuk melengkapi data lingkungan yang kemungkinan akan mempengaruhi keberadaan katak di mikrohabitat mereka, penelitian perlu menggunakan peralatan yang digunakan untuk mengukur suhu udara dan suhu air adalah termometer digital. Model mereknya 1SK 2000 MC dengan akurasi 1 digit di belakang koma. Semua data direkam pada lembar data, dapat di lampiran, lalu 2 jalur transek dipasang di sungai pada setiap titik. Hubungi 5 kali tetapi tidak pada malam yang berturut-turut. Lokalisasi beberapa spesies katak direkam dengan menggunakan PCM M10 Sony Recorder. Rekaman foto semua spesies yang ditemukan diambil di lapangan dengan menggunakan kamera digital Canon. Hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu garis transek yang mencakup
mencakup keragaman katak dan juga faktor lingkungan. Selama dilakukannya sensus 15 hari, ditemukan 15 spesies katak di 2 jalur transek. Transek tersebut panjangnya yaitu 600 meter di aliran hutan limau manis. Dari 15 spesies ini ada 5 famili. Yang pertama ada famili Megopiridae yang terdiri dari 2 spesies. Yang kedua Microphyridae yang terdiri dari 1 spesies. Yang ketiga ada Bufonidae yang terdiri dari 2 spesies. Yang keempat ada Dicroglossidae yang terdiri dari 3 spesies. Dan ada famili Ranidae yang terdiri dari 7 spesies. Di antara 15 spesies tersebut, terdapat 1 spesies katak yang hampir mendekati status terancam di bawah kategori IUCN dengan tren penurunan populasi, yaitu ada Rhinonectes bliti. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Dapat dilihat di gambar yang menjelaskan bahwa terdapat dinamika spesies dan jumlah individu dengan 3 faktor lingkungan. 3 faktor lingkungan tersebut terdiri dari suhu air, suhu udara, dan sinar bulan. Suhu air ini merupakan faktor penentu keberadaan katak, di mana peningkatan suhu air akan menyebabkan mengurangi jumlah individu katak. Suhu udara juga memengaruhi jumlah spesies dan individu katak. Jumlah individu dari 4 spesies seperti Rana rufipes, Rana hosti, Huai sumatrana, dan Bufo asper yang disajikan sepanjang 2 transek secara signifikan dipengaruhi oleh suhu air. Peningkatan suhu air ini menyebabkan pengurangan jumlah individu spesies ini. Kehadiran individu Rana parvacola cenderung dipengaruhi oleh suhu air. Ada juga 2 spesies seperti Rana picturata dan Rana hosti yang memiliki ketergantungan kuat pada suhu udara. Saat ini di sepanjang transek, peningkatan suhu udara menyebabkan pengurangan jumlah masing-masing. Namun, kehadiran dari Rana parvacola dan Rana rufipes memiliki kecenderungan untuk bergantung pada suhu udara. Peningkatan suhu udara menyebabkan pengurangan jumlah masing-masing. Untuk sinar bulan, tidak berdampak pada jumlah spesies dan jumlah individu. Namun, dalam analisis yang lebih detail menunjukkan bahwa jumlah individu Rana rufipes dan Rana hosti ini juga sangat dipengaruhi oleh sinar bulan. Meningkatnya sinar bulan dapat menyebabkan berkurangnya jumlah masing-masing dari individu tersebut. Famili Megopyridae yang pertama yaitu spesies Leptobrachium Sepulviente oleh Hamnick dan Matsui tahun 2010. Fase dewasa pada katak ini berhabitat di darat, yaitu di sekitar sampah basah di lantai hutan. Sedangkan katak muda ditemukan di aliran sungai yang mempunyai arus deras. Spesies kedua dari famili Megopyridae adalah Megopyris dasuta. Katak ini digolongkan sebagai katak darat, namun katak tersebut ditemukan pada aliran sungai yang deras ketika sampling dilaksanakan. Katak tersebut sebenarnya bukan berada di habitat aslinya ketika ditemukan pada transek. Karena pada transek sepanjang 300 meter hanya ditemukan 1 individu. Diduga kuat bahwa katak ini terbawa oleh arus yang kuat dan hulu. Habitat asli dari katak ini adalah rantai hutan yang banyak serasa daun. Spesies kedua dari famili Megopyridae adalah Megopyris dasuta. Katak ini digolongkan sebagai katak darat, namun katak tersebut ditemukan pada aliran sungai yang deras ketika sampling dilaksanakan. Katak tersebut sebenarnya bukan berada di habitat aslinya ketika ditemukan pada transek. Karena pada transek sepanjang 300 meter hanya ditemukan 1 individu. Diduga kuat bahwa katak ini terbawa oleh arus yang kuat dan hulu. Habitat asli dari katak ini adalah rantai hutan yang banyak serasa daun. Famili yang kedua yaitu famili Bufonidae. Spesies pertamanya yaitu Bufo asper. Katak ini merupakan katak akuatik yang mempunyai habitat di daerah riparian atau aliran sungai.
Di Sumatera, kata ini ditemukan terbatas hanya di bagian aliran sungai dan hutan hujan lebat sepanjang siklus hidupnya. Namun, di Taman Nasional Kerinci Sebelat, kata ini muncul di area aliran air perkebunan yang mempunyai arus kuat. Kata ini juga biasanya ditemukan di permukaan batu yang terletak di badan sungai. Kepadatan populasi rata-rata Bufocastor sepanjang 600 meter garis transek adalah 0,15 individu per 10 meter. Pada famili Bufonidae, spesies yang kedua yaitu Bufoparvus. Bufoparvus merupakan katak air. Katak ini menghuni aliran di hutan hujan primer dan regenerasi, terutama di dataran rendah. Belum ditemukan di daerah terbuka di luar hutan. Katak tersebut berkembang biak di kolam hutan dan aliran lambat di mana larva juga berkembang. Selama waktu sensus di hutan limau manis, katak ditemukan 3 kali di subtransek 5 dari garis transek kedua di mana terdapat kolam sementara. Spesies selanjutnya dari famili Bufonidae adalah Rhinonectes criti. Katak ini merupakan katak air. Katak dewasa tinggal pada aliran air sungai. Katak tersebut menurut jumlahnya mengalami penurunan populasi dari tahun ke tahun karena sering diburu untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Spesies ini bahkan hampir dikategorikan dalam status rentan karena penurunannya yang signifikan. Namun, masih dalam tingkat yang wajar yaitu 30% selama 10 tahun. Berdasarkan sensus di hutan limau manis, jumlah individu LBT bervariasi antara setiap waktu sensus. Katak ini bisa sangat melimpah dalam subtransek, tetapi jumlahnya juga bisa sangat rendah. Kepadatan populasi rata-rata LBT sebanyak 600 meter garis transek adalah 1,21 individu per 10 meter. Spesies kedua yang ditemukan di famili Bufonidae adalah Rhinonectes kuhli. Kata ini merupakan kata air. Kata tersebut ditemukan di sungai kecil yang jernih di hutan hijau di daerah perbukitan. Spesies ini berkembang biak di aliran anak sungai kecil dan larva berkembang di kolam yang tenang di sepanjang aliran ini. Biasanya, katak ini ditemukan di Sumatera di aliran yang lambat bergerak yang mempunyai air jernih atau genangan air di hutan hujan primer Taman Nasional Kerinci Sebelat. Namun di hutan limau manis, katak ditemukan sangat umum di sepanjang aliran air yang kuat, termasuk di sepanjang jalur transek pertama dan kedua. Kepadatan populasi rata-rata L. kuhli sepanjang 600 meter garis termasuk di sepanjang jalur transek pertama dan kedua. Kepadatan populasi rata-rata L. kuhli sepanjang 600 meter garis transek adalah 1,08 individu per 10 meter. Spesies selanjutnya yaitu Ocidozygel sumatrana yang merupakan salah satu spesies dari famili Bufonidae. Spesies ini adalah kata air yang biasanya menghuni kolam berlumpur sementara di hutan primer atau di hutan terdegradasi. Kata tidak pernah ditemukan dalam jumlah tinggi di habitatnya yang sesuai, meskipun ia bukan spesies langka. Ia hidup di hutan basah dataran rendah yang selalu dekat dengan air. Kata ini dapat bertahan hidup di hutan sekunder, asalkan tidak terdegradasi terlalu serius. Kadang-kadang datang ke garis transek di hutan limau manis. Famili selanjutnya yaitu famili Ranidae. Spesies pertama dari famili ini adalah buaya sumatrana. Spesies ini adalah kata akuatik yang mendiami aliran deras yang bersih dan aliran yang bergerak cepat di hutan hujan dan area terbuka di dekat hutan. Terkadang ia duduk di daun herba dekat aliran yang bergerak cepat. Spesies ini ditemukan dari 300 hingga lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Spesies ini berlimpah di habitat yang cocok seperti aliran air yang kuat di hutan dataran tinggi di mana suhu udara rata-rata sekitar 20 derajat Celcius. Kepadatan populasi rata-rata buaya sumatrana sepanjang 600 meter garis transek adalah 0,11 individu per 10 meter. Spesies selanjutnya dari famili Ranidae adalah Rania erythraea. Spesies ini merupakan katak semi akuatik yang biasanya ditemukan di sawah dan rawa air tawar.
Spesies ini mempunyai karakteristik habitat kolam dataran, banjir vegetasi, dan juga sering dikaitkan dengan sawah. Habitat aliran yang bergerak cepat bukanlah habitat favorit dari Eritrea. Katak ini tidak suka aliran air yang bergerak cepat. Katak ini terlihat dalam garis transek pertama, namun hanya satu individu, dan hanya satu kali di sub transek 26. Hal ini merupakan hal yang sangat kebetulan. Spesies selanjutnya dari famili Ranidae yaitu Ranahoshi. Spesies ini merupakan katak akuatik. Spesies ini sering ditemukan berada di atas batu dengan aliran yang jernih dan deras di hutan hujan primer yang hijau di daerah perbukitan. Kadang-kadang ditemukan di hutan pada jarak agak jauh dari sungai. Kadang-kadang ditemukan di hutan sekunder tua yang memiliki aliran jenis yang sesuai. Kepadatan populasi rata-rata Hoshi sepanjang 600 meter garis transek adalah 0,25 individu per 10 meter. Spesies selanjutnya dari famili Ranidae yaitu Rana parvacola. Spesies katak ini merupakan katak semi akuatik dan semi arboreal. Spesies ini baru saja dipisahkan dari R. calconata oleh Inger et al. 2009. Kepadatan populasi rata-rata R. parvacola sepanjang 600 meter garis transek adalah 0,40 individu per meter. Spesies selanjutnya dari famili Ranidae adalah Rana picturata. Spesies ini merupakan katak akuatik. Spesies ini terlihat di hutan hujan primer dan hutan yang agak rusak. Pembiakan terjadi di sungai kecil dan berudu, hidup di kolam sisi tenang dan dalam akumulasi daun mati di kolam terbuka. Namun, di aliran air yang kuat, di limau manis, katak ditemukan dalam jumlah banyak di tepi aliran subtransek 22 dari garis transek pertama. Jenis mikrohabitat itu seperti berhabitat di genangan air, di mana airnya tidak bergerak begitu cepat. Dasar bebatuan dan kedalaman air sekitar 50 cm. Kepadatan populasi rata-rata R. picturata sepanjang 600 meter garis transek adalah 1,13 individu per 10 meter. Spesies terakhir dari famili Ranidae adalah Ranidae. Spesies ini merupakan katak semi akuatik dan semi arboreal. Spesies ini baru saja dipisahkan dari R. calconata group. Kepadatan populasi rata-rata R. rubiva sepanjang 600 meter garis transek adalah 0,25 individu per 10 meter. Nah, hasil yang selanjutnya yaitu mengenai vokalisasi katak. Di antara 15 katak ini yang ditemukan di aliran air kuat limau manis, hanya terdapat 4 spesies katak yang berhasil dicatat dengan kualitas standar. Nah, yang pertama itu ada dari jenis Bufoparvus, yang mana tipe dari katak ini suaranya adalah serangkaian dorongan hati. Pulsa terdiri dari 2 pita yang jelas. Pita pertama yaitu sempit dengan frekuensi dominan pada 1312 Hz, dan pita kedua yaitu luas dengan frekuensi dominan pada 2250 Hz. Panggilan ini terdiri dari 28 hingga 36 pulsa yang durasi panggilannya ini antara 1,19 hingga 2,19 milidetik, dan durasi antara pulsa dalam satu panggilan ini yaitu antara 0,55 hingga 0,89 milidetik. Spektrogram dari suara Bufoparvus ini dekat sekali dengan spektrogram suara Bufomelanos tictus. Namun suara Bufomelanos tictus ini terdiri dari 2 harmonisa yang jelas. Yang pertama yang pada 1450 Hz, yang kedua pada 2900 Hz. Keduanya ini memiliki bandwidth yang sangat kecil. Berikut adalah gambar dari Bufoparvus. Spesies yang kedua adalah Huai sumatrana. Dapat dilihat dalam spektrogram yang menyimpulkan bahwa suara dari Huai sumatrana ini yaitu nada murni tunggal dengan satu harmonik yang setiap panggilan dan harmoniknya dimodulasi frekuensi dengan cepat.
Frekuensi terendah dari panggilan tersebut diukur yaitu 5.812 Hz dan tertinggi yaitu 9.375 Hz. Harmonik pertama dari panggilan tertinggi adalah 21.180 Hz yang termasuk dalam kategori tingkat ultrasonik dibandingkan dengan spektrogram suara. Panggilan durasi dari Huai Sumatrana ini sekitar 4,6 hingga 10,3 milidetik yang lebih rendah dari durasi panggilan Huai Masoni. Berikut adalah gambar dari katak Huai Sumatrana. Spesies yang ketiga yaitu ada Rana parvacola, yang mana dilihat dari hasil spektrogram ini dapat disimpulkan bahwa suara dari Rana parvacola ini yaitu nada murni kompleks yang terdiri dari dua jenis nada. Perbedaan antara panggilan dari Rana parvacola dan Rana calconata ada pada jenis nada, di mana Rana calconata ini memiliki 3 jenis nada menurut Marquez dan Eichhout 2006. Namun Rana parvacola ini memiliki 2 tipe. Frekuensi dominan tipe 1 yaitu sekitar 2250 Hz dengan harmonik sekitar 4312 Hz. Tipe 2 memiliki frekuensi dominan sekitar 4125 Hz dengan harmonik sekitar 8250 Hz, di mana nada murni ini mungkin dimodulasi frekuensi. Nada murni paling sering ditemukan dan mereka tampaknya memiliki konten harmonik yang bervariasi. Berikut adalah gambar dari Rana parvacola. Spesies yang keempat yaitu ada Rana picturata, di mana suara dari Rana picturata ini berdasarkan hasil spektrogram disimpulkan yaitu nada murni yang terdiri dari 1 harmonik dan 1 subharmonik. Frekuensi dominan elemen dasar yang tercatat yaitu 1500 Hz dengan harmonik pertama yaitu 3000 Hz dan subharmonik masing-masing yaitu 4687 Hz. Satu panggilan terdiri dari 4 hingga 9 nada dengan durasi antara 4,2 hingga 9,6 milisecond. Interval waktu antara nada dalam satu panggilan adalah sekitar 6 milisecond. Spektrogram audio dari Rana picturata dekat dengan spektrogram audio Rana machianum dan Rana moellendorffi, yang mana Rana picturata secara genetik dekat dengan mereka menurut Brown dan Goodman tahun 2002. Berikut adalah gambar dari Rana picturata. Kesimpulan yang didapatkan adalah di antara 15 spesies katak ditemukan di aliran F1 limau manis, hanya 4 spesies yang berhasil dicatat dengan kualitas standar, yaitu Biparvus, A. sumatrana, R. parvacola, dan R. picturata. Jenis suara nada murni dirilis oleh A. sumatrana, R. parvacola, dan R. picturata, sementara tipe suara impuls dirilis oleh Biparvus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.